Iya, Bu. Yuk, siapa yang mau share screen? Kita bahas. Mau saya izin untuk share screen ya, Bu? Ya, ini Mas Fajara. Iya, Bu. Mas maaf ya, tadi aku salah pencet. Iya, baik, Bu. Tidak apa-apa, Bu. Aku marah-marah ke kelas B, tapi ke kelas kamu. Yuk, silahkan. Apakah sudah terlihat ya, Bu? Belum. Ya, sudah. Ini apa? Topik tema tesis judul. Iya, Bu. Ini kan untuk merumuskan judul itu ada langkah-langkahnya dari menentukan topik, tema, tesis, terus judul. Seperti yang Ya, dikatakan Ibu minggu yuk. lalu. Baca Nun. Nah, Topiknya ya. apa? Ya. Baik. Di sini saya mengambil topik lingkungan. Terus temanya itu Eco Ideas untuk menciptakan inovasi berkelanjutan untuk industri kimia. Terus untuk tesisnya, di sini saya industri batik merupakan industri unggulan Indonesia yang berkontribusi dalam mendongkrak pertumbuhan ekonomi nasional. Pengolahan limbah cair batik yang tidak tepat selama ini dapat membahayakan kehidupan manusia. Limbah batik mengandung BOD, COD, dan TSS sebesar 140,2 mg per liter, 461,3 mg per liter, dan 1100,37 mg per liter. Selain itu, terdapat pula logam berat krom, kadmium, dan timbal sebesar 2,358 mg per liter, 0,257 mg per liter, dan 0,302 mg per liter, serta zat warna sebanyak 1249 PTCO. Salah satu solusi alternatif penjernih limbah cair batik yaitu melalui proses flokulasi koagulasi menggunakan biji kelor atau Moringa oleifera. Di sini saya mengambil judul penggunaan metode purifikasi dan fotokatalisis untuk sanitasi limbah batik berbasis sensor mendukung sustainable waste management. Yuk. Terus untuk kata pengantarnya, Bentar. Sudah sih dibahas dulu ini satu-satu. oh iya baik Bu. Ya, topiknya. Topiknya apa tadi kamu? Di sini saya ngambil topik lingkungan Bu. Ya enggak lah, wong tujuanmu tadi itu Pak, saya dengarkan tujuannya, tesisnya itu kamu berarti kan pokok masalah yang kamu bahas berarti kan limbah cair batik kan gitu dong. Ya Bu. Ya bukan lingkungan. Ya topiknya berarti kan limbah cair batik. Oh iya baik Bu. Nanti akan saya sesuaikan lagi untuk topiknya. Ya sekarang aja revisinin kamu pegang laptop toh. Oh iya Bu. Iya sudah. Berarti masalahnya limbah cair batik kan gitu toh. Oh, Sudah Bu. PLN ya. Apa sih itu? Apa itu penjelasan? Hmm. Ya wes. Bawa mobil apa? Hah? Oh, enggak pakai mobil itu aja. Hah? Enggak pakai mobilnya Bude. Oh, ya wes. Semoga sukses. Sih, aku ngomong mbek ponakanku. Sudah, Mas? Sudah Bu. Apa? Berarti Tapi pokok kan masalahnya limbah saya cair batik. batik. Terus tujuannya apa dengan adanya limbah cair batik itu? Apa no? Oh itu Bu. Untuk kan di limbah cair batik ini eh, limbahnya itu ke sungai. Jadi buat air itu tercemar. Jadi tujuannya itu nanti dari proses metode purifikasi dan fotokatalisis nanti itu mengurangi apa ya dampak dari limbah cair batik ke pembuangan air sungai seperti itu Bu. Jadi nanti
dari POD, COD, TSS, dan zat warna itu akan terhilang dari proses metode purifikasi dan fotokatalisis. Seperti Ya, itu, Bu. berarti tujuanmu kan mengolah limbah cair agar tidak mencemari Lingkungan. sungai, lingkungan. Iya, Bu. Lingkungan apa sungai? Lebih tepatnya sungai, Bu. Ya iya, ya sudah. Ya Met- udah, berarti tujuannya mengolah limbah, ya toh, limbah batik agar tidak mencemari sungai, gitu. Ya, ya toh, Iya, Bu. tujuannya itu kan. Terus tesisnya Industri apa? industri. Bukan justru berarti limbah cair batik ya cair ya itu ya. Iya, Bu. Limbah cair batik ya toh, Iya. dapat diolah dengan cara apa? Dengan metode purifikasi dan Nah, itu fotokatalisis. apalagi Kenapa, Bu? apalagi dapat diolah dengan apa metode Purifikasi dan fotokatalisis. terus diolah dengan apa lagi? Apa Sudah, hanya dengan itu saja? jangan itu saja, Bu. Oh, jadi hanya satu metode itu aja yang bisa digunakan untuk mengolah. Iya, Bu. Ya, yuk. Ya sudah, berarti ya toh, hmm, limbah cair batik gitu ya dapat diolah dengan cara itu tadi purifikasi ini apa kan begitu. Iya, baik, Bu. Ya. Jadi kamu yang penjelasanmu dengan ini tidak perlu, nanti kamu jelaskan di pendahuluan, di latar belakang masalah atau apa kan begitu. Iya, baik, Pak. Baik, Bu. Terus judulnya Judulnya di sini saya penggunaan metode ya enggak purifikasi loh, dan fotokatalisis. pengolahan limbah batik dengan metode ini gitu. Oh iya, baik, Penggun- Bu. ya toh. Jadi Di sini apa tapi saya itu, Bu. pengolahan limbah cair batik dengan menggunakan metode itu tadi yang kamu sebutkan. Yuk, Metode. pengolahan limbah cair batik dengan menggunakan metode Oh iya, Bu. itu. Yuk, wes diubah. Ini, Bu. Bacaan baca. Pengolahan limbah cair batik dengan menggunakan metode purifikasi dan fotokatalisis untuk mendukung sustainable waste management. Ya, seperti itu. Iya, Jadi baik. ulangi dari atas, mulai dari topik. Ya, sesudah direvisi. Iya, Bu, Bacaan sebentar. lagi. Baik, Bu. Di sini untuk menentukan judul karya tulis ilmiah, pertama menentukan topik. Nah, dari topik saya mengambil topik limbah cair batik. Terus untuk tujuannya yaitu mengolah limbah batik agar tidak mencemari sungai. Terus tesisnya yaitu limbah cair batik dapat diolah dengan cara metode purifikasi dan fotokatalisis. Dan untuk judulnya yaitu pengolahan limbah cair batik dengan menggunakan metode purifikasi dan fotokatalisis untuk mendukung sustainable waste management. Ya, seperti itu merumuskan. Ya, Iya, baik, Bu. jadi itu namanya pokok masalah karena yang akan Onda olah nanti itu limbah cair batik, gitu loh.
Yuk, yang lainnya paham? Yuk, berikutnya kata pengantar. Ya baik Bu. Baca nun. Baik, untuk kata pengantar, Alhamdulillah segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat, rahmat dan hidayahnya penulis dapat menyelesaikan karya tulis ilmiah ini yang berjudul penggunaan metode purifikasi. Mohon maaf Bu, untuk judulnya masih salah. Jadi nanti untuk judulnya akan disesuaikan lagi. Dalam menyelesaikan karya tulis ini, penulis memperoleh banyak bimbingan, saran, bantuan dari banyak pihak. Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Insinyur Eko Naryono, STMT, selaku Ketua Jurusan Teknik Kimia Politeknik Negeri Malang. Yang kedua, Ibu Kristi Ivani Sinduwati, STMT, selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingannya. Yang ketiga, semua pihak yang turut membantu secara langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan karya tulis ilmiah ini. Malang, 21 November 2022, tertanda penulis. Seperti itu, Bu. Yuk, kita bahas satu persatu. Kata pengantar. Jadi mulai dari kata pengantar, ini yang lain dengerin ya. Jadi bukan untuk Mas Fajar aja, jadi untuk semuanya. Jadi mulai dari kata pengantar itu harus menggunakan bahasa baku. Bahasa yang mengindikasikan satu kata, satu makna. Ya. Tadi kamu apa? Pertama tadi apa? Paragraf pertama ya, Bu ya. Kalimat kalimat pertamamu tadi apa? Alhamdulillah segala puji dan syukur penulis Nah, panjatkan. oke. Alhamdulillah segala puji apa wae. Ya. Iya, Terus kenapa harus dipanjatkan, harus dipenekno? Ya dipanjatkan bahasa Jawane lak dipenekno to, Mas. iya Bu. Nah, terus apa oh? Terus segala puji itu apa wae? Kan sudah alhamdulillah. Ya toh. Iya Bu. Nah, itu kan berarti kan double-double. Ya udah. Ini langsung aja kalimatnya diganti. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, berkat rahmat dan karunia-Nya gitu. Penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah dengan judul ya. Yang harus Anda perhatikan ketika judul disebut-sebut dalam kata pengantar atau dalam isi, maka ditulis dengan huruf kapital, ditulis di antara tanda petik ganda dan ditulis dengan huruf kapital pada awal kata yang bukan kata tugas. Yuk, ganti, revisi kalimatnya. Iya baik Bu. Untuk tadi, bagaimana Bu puji syukur penulis kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Ya toh? Berkat rahmat dan karunia-Nya, rahmat dan hidayahnya, apakah boleh Bu? kamu kan bukan hidayah. Iya. Yang kamu dapatkan kan bukan hidayah, rahmat dan karunia. Kamu karunianya apa bisa nulis itu? Nek hidayah kamu dari tidak terus jadi dari tidak baik jadi baik kan gitu kan. Iya Beda Bu. kan hidayah sama karunia. Iya Bu. Ya. Iya. Jadi misalnya saya dulu nggak jilbaban, terus dapat hidayah terus pakai jilbab lah itu kan gitu. Ya. Jadi beda makna. Ya ulangi dari awal. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala berkat rahmat dan karunia-Nya dapat menyelesaikan karya tulis ilmiah. Penulis dapat menyelesaikan karya tulis ilmiah ini yang berjudul dengan judul Oh iya baik Bu. dengan judul apa tadi kamu? Iya. Ya, Ini ditulis untuk di judulnya masih sama. antara tanda petik ganda. Iya Bu.
Sebentar, Bu. Ya. Sudah, Bu. Ya. Terus penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah dengan judul itu. Iya, Bu. Mm-mm. Ya. Terus, Karya ilmiah ini disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah bahasa Indonesia misalnya. tulis. Apakah Sudah? boleh diulangi ya? Masih belum. Karya ilmiah ini disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah bahasa Indonesia. Terserah tugasnya apa. Kalau nanti TA ya ini, karya ilmiah ini disusun untuk syarat lulus program D3 teknik kimia kan gitu. Tergantung kamu Iya, tugasnya dari siapa. Ya, iya, Bu. yuk. Sudah selesai diketik. Sudah, Bu. Yuk baca. Lanjut paragraf 2 ya, Bu ya. Mm-mm. Dalam menyelesaikan karya tulis ini, penulis memperoleh banyak bimbingan, saran, Ya, dan bantuan dari banyak pihak. enggak usah gitu. Banyaknya berapa, ininya apa, bantuannya apa. Jadi dalam menyusun karya ilmiah ini, penulis mendapatkan bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak. Apakah boleh diulangi ya, Bu ya? Dalam menyusun karya ilmiah ini, penulis mendapatkan bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak. Sudah, Mas? Bentar, Bu. Sudah, Bu. Yuk, titik ya. Untuk itu pada kesempatan ini sudah. Sudah, Bu. Saya ulangi, untuk itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu. Kamu kenapa menggunakan indented ya, Mas? Tidak pakai lurus penuh ya, Mas. Lurus penuh. Lurus penuh itu berarti kalimat pertamamu itu mulai dari margin kiri. Gitu loh. Jarak antara satu dengan yang lain berjarak satu kait. Satu kait itu sama dengan jarak dalam teks. Itu. Ini kamu kelihatannya pakai indented ya. Iya, Bu. Ya. Ya. Iya. Ya, coba kamu pakai lurus penuh aja. Ya wes. Enggak apa-apa wes selera sih. Ya. Ya udah. Iya, Bu. Selera wes. Ya. Jadi saya ulangi, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang membantu, yaitu ya, kalau yang membantu kamu itu kamu sebutkan semuanya, maka pakai yaitu. Tetapi kalau misalnya eh, karena batasnya 10 nomor ya toh. Iya, Bu. Nah, kalau 10 nomor kamu sih gak cukup, berarti kan
ada yang tidak disebut kan, berarti Iya, ditulis ya di antaranya kan gitu. Itu bedanya yaitu dan di antaranya. Yuk, ini yang membantu kamu berapa orang? Berapa nomor digit? masih 3 Bu. Soalnya yang ketiga ini yang tidak disebutkan Bu. Loh, satu siapa? Nomor Satu Bapak Eko Naryono dan yang kedua Bu Kristifani sebentar. Sinduati dan yang Iya, sebentar. Siapa? Nomor satu siapa? Bacanan. iya, yang pertama Bapak Insinyur Eko Naryono STMT selaku Ketua Jurusan Teknik Kimia Politeknik Negeri Malang. Bukan selaku, dia memang ketua jurusan. Ya, Iya Bu. jadi nggak pakai selaku, dia memang ketua jurusan. Kalau mau ini sebagai, Iya baik Bu. ya sudah direvisi. Sudah Bu. Siapa? Ya baca. Diulangi ya Bu ya. Iya, Yang pertama Bapak Insinyur Eko Naryono STMT sebagai Ketua Jurusan Teknik Kimia Politeknik Negeri Malang. ya. Terus, Yang jadi kedua, kalau untuk hal-hal yang sifatnya kedinasan itu gelar akademik harus disebutkan semua, ya. Terus nomor 2, iya Bu. Yang kedua, Ibu Kristifani Sinduati STMT sebagai dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingannya. terus Yang ketiga, semua pihak yang turut membantu secara langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan karya tulis ilmiah ini. lah dosen pengampumu, Oh iya, dosen yang memberi tugas, jangan iya, lupa itu ya mata kuliah apapun itu nantinya itu ya dosen pengampu, ya. iya baik Bu. Ya, nomor 3 apa? Ibu Nursisa. Terus Untuk gelarnya bagaimana? BRA MPD. Udah? Sebentar Bu. Sudah Bu. Yuk, Baik. nomor 4 siapa tadi? Kamu. Eh, yang yang keempat, semua pihak yang turut membantu secara langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan karya tulis ilmiah. Sopo ae. Semua pihak ini sopo. Tukang sampah kayak ini kayak apa ya, jangan membuatnya semua pihak. Kalau ada yang membantu kamu itu ada namanya atau jabatannya, ya sebutkan. Tidak boleh kamu semua pihak itu. Itu ya. Iya baik Bu. Nanti Kalau akan saya memang revisi. sudah tidak ada, ya. Atau misalnya kamu teman-teman satu kelas atau satu tim apa-apa kan gitu. Iya Bu. Ya, sudah. Sudah Bu. Ya, tidak harus sampai 10. Kalau memang yang membantu hanya 3 atau 4 ya enggak apa-apa kan gitu ya. Iya Bu. Berarti kamu di atas menggunakan ya itu kan gitu. Yuk, paragraf berikutnya. Selanjutnya itu Malang 21 November Tuh. Lah 2022. kok ya apa penutupnya? Paragraf penutupnya mana? Oh iya Bu. Masih belum ini Bu. Iya, ya ditulis. Kamu jangan sampai nulis ya. Penulis menyadari bahwa karya ilmiah ini masih banyak kesalahan atau kekeliruan. Itu salah. Dalam karya ini kata pengantar loh ya. Iya Bu. Kata pengantar. Kalau kamu ngomong ini masih banyak salah loh. Wah, ngerti salah keliru kok dikumpul no. Kan gitu ya. Iya. Kalau kamu misalnya bahasanya untuk masa ya benar ya, kamu harus yakin bahwa punyamu itu benar. Perkara nanti salah dinilai oleh orang yang lebih ngerti, lebih kompeten, ya revisi kan gitu. Tapi kamu nggak boleh terus kamu
merasa masih banyak salah keliru gitu. Ini karya ilmiah nggak boleh ada salah keliru karena pijakannya itu harus dapat dipertanggungjawabkan, tolak ukurnya itu loh ya. Jadi paragraf berikutnya itu kalau memang kamu menginginkan adanya saran, penulis mengharapkan saran dan kritik demi sempurnanya karya ilmiah ini dan semoga bermanfaat. Terima kasih. Itu kalimatnya. Apakah bisa diulangi ya Bu ya untuk kalimatnya? Nah, ya, penulis misalnya mengharapkan, ya penulis Iya. mengharapkan adanya saran dan kritik, ya demi kesempurnaan. Nah, tadi kan belum sempurna, kan gitu. Ya, jadi bukan salah atau keliru, gitu. Tak sempurna mungkin aja, mungkin bagi dosen pembimbingmu ini misalnya, oh ini kurang apa, kan begitu. Iya, Ya. Sudah Mas? sudah Bu. Dari wacanan. Penulis mengharapkan adanya saran dan kritik demi kesempurnaan karya tulis ilmiah. Dan semoga bermanfaat. Dan semoga bermanfaat. Sudah Bu. Dah. Yuk, berikutnya di penulis Malang. 21 November 2022, penulis. Lu kok penulis? Nama penulis. Namamu. Iya Bu. Yuk, nama itu huruf pertamanya F itu lurus M. Ya, lurus M. Lurus Malang itu loh. Iya Bu, sebentar. Kalau pengarangnya ada dua, ya tulis kamu. Kamu terus bawahnya sopo. Kalau 3 orang ya 1, 2, 3. Kalau 4, kiri 2, kanan 2. Kalau lebih, itu berubah jadi tim. Ya, Iya baik Bu. ya. Wes, yuk baca dari awal. Kata Iya, pengantar. Yuk, bacanan. sebentar Bu, masih revisi. Ya. Baik Bu. Untuk kata pengantarnya, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkat rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan karya tulis ilmiah dengan judul Pengolahan limbah cair batik dengan menggunakan metode purifikasi dan fotokatalisis untuk mendukung sustainable waste management. Karya tulis ilmiah ini disusun untuk memenuhi tugas bahasa Indonesia. Titik, Iya sudah, titik. sudah. Ya, terus. Terus untuk paragraf 2-nya, dalam menyusun karya ilmiah ini, penulis mendapat bimbingan
saran, dan bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu, yaitu yang pertama, Bapak Insinyur Eko Naryono, STMT, sebagai Ketua Jurusan Teknik Kimia Politeknik Negeri Malang. Yang kedua, Ibu Kristifani Sinduwati, STMT, sebagai dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingannya. Yang ketiga, Ibu Dera Nurjizah, MPD, sebagai dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia. Selanjutnya, penulis mengharapkan adanya saran dan kritik demi kesempurnaan karya tulis ilmiah dan semoga bermanfaat. Malang, 21 November 2022, Fajar Nugroho Pratama. Seperti itu, Bu. Ya, ya seperti itu. Ya, yuk. Kata pengantar yang lain boleh nyuntuh. Ya, hanya ganti judul sama ininya, dosen pembimbingnya. Itu ya, seperti itu. Yuk, silakan yang lain ya. Stop share screen, Mas. Iya, baik Bu, izin stop share screen, Bu. Yuk, yuk yang lain silahkan. Anu apa share screen topik tema tesis judulnya. Kalau kata pengantarnya nanti sama seperti Mas Fajar aja, yang beda kan topik tema tesis judulnya. Yuk silakan. Bu izin share screen ya Bu. Yuk silakan. Berikut Bu topik saya mengangkat topik plastik biodegradable. Kemudian untuk temanya pengembangan alternatif bahan baku utama plastik biodegradable. Tesisnya produksi polilektik acid atau PLA dari kulit pisang melalui proses fermentasi dan polimerisasi. Judul pembuatan polilektik acid PLA sebagai bahan plastik biodegradable dari kulit pisang dengan metode fermentasi dan polimerisasi. Yuk. Topikmu tadi apa? Plastik biodegradable. Judulmu apa? Pembuatan polilektik acid atau PLA sebagai bahan plastik biodegradable dari kulit pisang dengan metode fermentasi dan polimerisasi. Berarti kan topiknya kan bukan plastik apa tadi? Plastik biodegradable. Nah, berarti topikmu kan kulit pisang. Nah, pokok masalahnya yang kamu bahas kan kulit pisang toh. Ininya Bu, pembuatan polilektik acid dari kulit pisang. Lah iya, berarti masalahnya kan kulit pisang toh. Iya Bu. Pokok masalah yang kamu ini berarti kan kulit pisang. Iya Bu. Ya toh. Berarti temanya apa? Jadi mengolah ya toh kulit pisang ya toh menjadi apa? Bahan baku utama plastik biodegradable. Lah kan gitu. Kulit pisang dapat digunakan sebagai bahan baku itu kan. Jadi mengolah kulit pisang sebagai bahan baku membuat apa? Plastik. Mengolah kulit pisang sebagai bahan baku utama plastik biodegradable. Ya, seperti itu. Iya. Terus tesisnya. Kulit pisang. Ya. Kulit pisang dapat diolah sebagai bahan baku ini dengan cara apa? Menjadi gitu ya. Kulit pisang dapat diolah menjadi bahan baku
utama plastik biodegradable melalui proses fermentasi dan polimerisasi. Bukan melalui, dengan cara. Sudah, Mbak? Ampun, Bu. Kulit pisang dapat diolah menjadi bahan baku utama plastik biodegradable dengan cara fermentasi dan polimerisasi. Ya, judulnya. Judulnya, pembuatan polilektik asid atau PLA sebagai bahan plastik biodegradable dari kulit pisang dengan metode fermentasi dan polimerisasi. Ya, seperti itu. Jadi topiknya bukan plastik ini apa, karena kan yang kamu olah itu kan kulit pisangnya. Gitu loh, Mbak. Ya, Bu. Paham? Paham, Bu. Ya. Yuk, ada lagi yang mau share screen? Saya izin bertanya yang di kata pengantar itu, kalau 2 orang itu apakah seperti ini, Bu? Apa? Kalau penulisnya 2 orang, apakah seperti ini? Ya, tadi Fajar, ya, kamu siapa? Namanya siapa? Via Eka. Ya, terus nomor 2? Seperti ini, Bu, yang saya tampilkan. Praketo ya, Mbak. Seperti ini, Bu. Ini. Bentar, Bu. Saya share lagi. Tadi yang kelihatan tema topik tesis judul. Seperti ini, Bu. Ini. Apakah penulisannya seperti ini? Ya. Nggak usah dinomori, Mbak. Tidak usah dinomori, tidak usah diberi nomor urut. Ya. Seperti ini ya, Bu? Ya. Baik, terima kasih, Bu. Ya. Jadi kalimatnya sudah sama ya dengan Fajar ya. Sudah, Bu. Ya. Ya wes. Yuk, ada lagi? Ayo, yang topik tema tesis judul. Ayo, satu lagi. Biar jelas caranya. Ayo. Sabita biasanya share screen. Ayo siapa? Satu lagi. Sudah? Sudah tidak ada yang mau share screen? Sudah nggak ada yang ngerjakan? Permisi Bu, saya izin share screen. Ya. Ya. Baik, di sini topik yang saya miliki itu ada minyak atsiri, kemudian temanya ada pengolahan minyak atsiri sebagai bahan peluruhan limbah styrofoam agar tidak mencemari lingkungan. Kemudian untuk tesisnya adalah limbah styrofoam dapat diluruhkan dengan menggunakan minyak atsiri berupa lemonen dalam kulit jeruk sunkist. Kemudian judulnya adalah ekstraksi minyak atsiri dari kulit jeruk sebagai bahan peluruhan minyak limbah styrofoam. Ya, berarti kan masalahmu kan kulit jeruk. Ya, toh? Ya toh? Ya, Bu. Masalahmu kulit jeruk, berarti topiknya itu kulit jeruk. Terus ada apa dengan kulit jeruk? Kan begitu ah? Iya, Bu. Ya, topiknya diganti. Sudah, Bu. Terus tujuannya apa? Mengolah limbah kulit jeruk sebagai bahan. Kamu kulit jeruk apa limbah kulit jeruk? Limbahnya yang akan diluruhkan itu styrofoam, Bu, tapi untuk bahan peluruhannya itu dari limbah kulit jeruk, seperti itu. Limbahnya limbah jeruk atau limbah
kulit jeruk. Limbah kulit jeruk. Kulit jeruk sudah diolah dari apa? Kan sebelumnya ada jeruk utuhnya, Bu, itu. Lah iya, berarti kan bukan limbah kulit jeruk, tapi kulit jeruk kan? Ya, Bu. Jadi kalau misalnya gitu loh, kedelai sudah diolah jadi susu, berarti kan limbah kedelai. Dibuat apa? Nah ini kalau yang kamu olah itu kulit jeruk, bukan limbah kulit jeruk, tapi kulit jeruk itu sebagai bahan dasarnya, ya toh? Iya, Bu. Paham, Mbak? Iya, Bu. Bedakan loh ya nanti. Jadi kalian harus tahu ini limbah kulit jeruk apa limbah ini kan gitu. Limbah kulit jeruk itu berarti kulit jeruk sudah diolah baru limbahnya itu. Tapi kalau yang kamu olah itu kulit jeruknya ya berarti kulit jeruknya bukan limbahnya kan gitu. Yuk, paham? Yang lainnya paham? Ya, bahasanya. Yuk, gitu yuk. Lanjut. Ya, Bu. Jadi untuk temanya itu pengolahan kulit jeruk sebagai bahan peluruhan limbah styrofoam agar tidak mencemari lingkungan. Benar seperti itu ya, Bu? Ya, terus. Kemudian untuk tesisnya, Mm-mm. limbah styrofoam dapat diluruhkan dengan menggunakan minyak atsiri berupa lemonen dalam kulit jeruk sunkist. Ya, berarti tesisnya apa? Kan berarti kan kulit jeruk. Berarti kulit jeruk ya toh dapat diolah menjadi minyak atsiri ya. Iya. Berarti kan tesisnya kulit jeruk dapat diolah menjadi minyak atsiri ya toh sebagai peluru apa? Limbah styrofoam. Iya, Bu. Ya, Jadi untuk tesisnya itu kulit jeruk dapat diolah menjadi minyak atsiri sebagai bahan baku peluruh limbah styrofoam. ya. Terus Untuk dengan cara judulnya, apa? Sudah minyak atsiri itu aja. dengan cara ekstraksi, Bu. Nah, iyalah. Dengan cara apa kan gitu ah. Ya, Untuk dengan cara ekstraksinya itu ditambahkan pada tesis ya, Bu ya? iya. Ya, jadi kulit jeruk dapat diolah menjadi minyak atsiri dengan cara ekstraksi sebagai bahan baku peluruh limbah styrofoam. Ya. Kemudian judulnya ekstraksi minyak atsiri dari kulit jeruk sebagai bahan peluruhan limbah styrofoam. Seperti itu, Bu. Ya, boleh seperti itu. Ya, Baik, Bu. karena saya pernah ke Tawangmangu itu ya, ke apa itu ke minyak atsiri itu ya. Di situ banyak jadi bunga-bunga ini apa tanaman-tanamannya itu ribuan itu ya yang bisa diolah menjadi minyak atsiri itu. Pernah ke sana? Ada yang pernah ke sana? Nggak ada. Masih belum. Masih belum, Bu. Oh, loh kamu gak dijak ambil Pak Eko pas ke sana itu? Kan Pak Eko baru dari sana. Itu bagus itu. Itu kamu dari teknik kimia itu perlu kayaknya ke sana itu. Itu. Taman Atsiri itu di Tawangmangu. Seneng paling kamu ke sana. Karena kan diajak keliling gitu ya. Prosesnya, ininya apa saja kan gitu. Terus di sana juga dijual produk-produk ini. Ya wis, yuk sekedar cerita. Wis, masih ada lagi? Tidak ada? Cukup. Ya. Dari saya cukup, Bu.
Saya Ya, izin stop share. ya. Yuk, masih ada lagi? Yuk, kalau tidak ada, kita lanjutkan topiknya. Ya, setelah kata pengantar itu daftar isi. Apa saja yang harus Anda tuliskan dalam daftar isi, yaitu semua tajuk bab, anak bab, dan anak-anak bab yang mempunyai nomor halaman. Ya, jadi semua tujuannya untuk memudahkan pembaca menemukan bagian-bagiannya. Ya, meskipun letaknya setelah kata pengantar, tapi membuat daftar isu terakhir setelah karya ilmiahmu itu selesai. Yuk, berikutnya pendahuluan. Apa saja yang harus Anda tuliskan dalam bab 1 pendahuluan? Yang pertama adalah latar belakang masalah. Dua, tujuan. Tiga, rumusan masalah. Empat, teori yang dipakai. Lima, sumber data. 6, metode dan teknik pembahasan. Dan terakhir, sistematika penulisan. Kita uraikan satu persatu. Latar belakang masalah. Apa saja yang harus Anda tuliskan dalam latar belakang masalah? Yang pertama, yaitu pentingnya masalah itu dibahas atau alasan yang mendorong pemilihan topik. Jadi Anda boleh pilih di antara dua itu. Alasan yang mendorong pemilihan topik atau pentingnya masalah dibahas. Kalau tadi kulit pisang, kulit jeruk, itu Anda bisa pakai alasan. Alasannya apa? Misalnya kulit jeruk itu banyak dan selama ini nggak dimanfaatkan. Atau kulit pisang itu juga nggak ini. Terus makanya kamu mengolah itu menjadi sesuatu yang berguna, kan gitu. Jadi selama ini kulit jeruk dan kulit pisang itu tidak dimanfaatkan. Nah, kamu membuat, nah itu Anda boleh alasan. Ya toh? Yuk. Yang kedua, telaah studi pustaka. Jadi di latar belakang masalah itu kamu harus sudah menyebutkan teori-teori yang dipakai. Atau kamu bisa citasi penelitian terdahulu. Itu ya. Jadi kamu harus ada alasan kalau misalnya peneliti terdahulu menyimpulkan bahwa kulit pisang ini diolah dengan ini, lah apa kesimpulannya? Apakah biayanya terlalu mahal atau tidak ini atau apa kan begitu atau enggak kurang efektif efisien atau ya apa kan begitu. Sehingga kamu membuat pembaharuannya gitu.
Ya. Berikutnya perumusan masalah. Jadi perumusan masalah itu menulis kembali judul. Jadi latar belakang di atas, maka penulis mengambil judul, lah itu, judulmu itu. Yuk, yang kedua, tujuan. Ya. Kamu tujuannya, tujuan di sini kalau misalnya nanti harus tujuan umum itu sifatnya hanya basa-basi. Untuk menerapkan ilmu yang selama ini kami dapatkan, itu kan basa-basi. Yang penting itu tujuan khususnya. Jadi tujuan khusus itu misalnya apa tadi itu? Ini diolah agar dapat digunakan sebagai peluru apa styrofoam tadi itu. Itu. Atau bisa digunakan untuk apa tadi itu? Kulit pisang, apa yang terus tadi Mas Fajar tadi apa judulnya aku lupa. Itu ya. Berikutnya rumusan masalah. Ya, kalian harus bisa membedakan. Jika memang judulmu itu hanya ada 1 atau 2 masalah, Anda tidak apa-apa menggunakan rumusan masalah. Tetapi kalau misalnya harus banyak, itu harus ruang lingkup, ya Anda harus ruang lingkup masalah. Gitu. Jadi Anda sendiri nanti yang tahu, oh ini cukup rumusan masalah atau ruang lingkup. Satu contoh misalnya judulmu Desain Rumah Indah, Rumah Idaman. Nah, itu harus ruang lingkup. Karena yang namanya rumah itu kan harus ada banyak. Ruang tamu, ruang keluarga, dapur, ini kamar tidur, itu. Itu ruang lingkup harus Anda sebutkan. Perkara nanti misalnya yang kamu bahas hanya ruang tamunya saja, berarti muncul batasan masalah. Gitu. Dari ruang lingkup itulah bisa diketahui, oh ini benar, ini rumah, desain rumah. Karena kalau tiba-tiba misalnya muncul pantry, terus ruang pertemuan, lah itu kan bukan rumah, kan gitu ya. Itu ya. Yuk berikutnya. Yang harus Anda perhatikan ketika Anda merumuskan masalah, jika Anda menggunakan pertanyaan dalam bentuk pertanyaan, nanti kesimpulannya itu berupa butir-butir yang bernomor. Tetapi kalau dalam merumuskan masalah itu dalam bentuk pernyataan, maka nanti kesimpulannya itu berupa isi. Mana yang paling gampang? Menurut saya ya dalam bentuk pertanyaan. Sehingga kamu nanti menyimpulkannya enggak sulit-sulit. Karena berupa butir-butir yang bernomor. Jadi dalam membahasakan kesimpulan itu enggak terlalu repot. Mikir kalimatnya. Ya. Berikutnya teori yang dipakai. Teori yang dipakai yang diungkapkan di bab 1 ini adalah prinsip teorinya. Jadi hanya prinsip-prinsipnya saja. Secara detail nanti diuraikan dalam bab 2. Jadi prinsip teori kunci itu ya. Ya. Berikutnya sumber data. Dari mana Anda memperoleh data? Dengan cara apa Anda memperoleh data?
Kemudian ada berapa data yang harus Anda perlukan. Ya. Untuk mencapai batasan jumlah halaman yang harus Anda penuhi. Jadi misalnya nanti kamu, misalnya ada 2 data, 1 data misalnya jadi 20 lembar lah, cukup Anda. Ya. Jadi kan batasannya kan 40 gitu ya. Yuk, berikutnya metode dan teknik pembahasan. Anda nanti membahasnya dengan menggunakan apa? Apakah kualitatif atau kuantitatif, gitu ya. Ya, seperti itu. Atau deskriptif kualitatif. Kalau misalnya kamu ada hitung-hitungannya banyak, berarti kan kuantitatif. Yuk, terakhir sistematika penulisan itu seperti daftar isi tetapi tidak pakai nomor halaman. Ya. Jadi bab 1 apa? 1.1, 1.2 ini apa? Tapi tidak pakai nomor halaman. Hanya menulis ulang seperti daftar isi, tapi tidak pakai halaman. Yuk, sampai di sini ada pertanyaan. Jawaban arek? Masih belum, Bu. Oh, ya wis. Paham betul. Insya Allah sudah, Bu. Ya. Karena nanti teori ini Anda gunakan untuk praktek nulis. Ya. Yuk, berikutnya bagian isi. Ya. Kalau nanti Anda dalam menulis TA itu bab 2 itu landasan teori. Nah, bagaimana cara menulis landasan teori ini? Teori-teori yang pertama Anda pakai itu yang Anda urutkan. Gitu. Tidak diberi nomor urut, tetapi harus itu tadi. Jadi misalnya kamu bangun rumah. Kalau kamu bangun rumah kan teori yang kamu pakai kan teori pondasi. Ya toh? Tadi di bab 1 misalnya prinsip teorinya kamu menjelaskan misalnya teori cakar ayam itu. Nah, kamu di situ jelaskan teori cakar ayam itu yang seperti apa, kan begitu. Ya. Dan kedua, 3 dan seterusnya. Jadi tidak boleh asal saja memaparkan teori itu. Tetapi harus urut dan sesuai dengan yang digunakan. Sudah? Yuk, bab berikutnya isi ya. Bagian ini merupakan inti karya ilmiah. Apa saja yang harus Anda tuliskan di bagian ini? Adalah uraian masalah yang dibahas. Jadi apa yang telah Anda janjikan di bab 1 tadi itu rumusan masalah dibahas semua, diuraikan. Ya. Berikutnya analisis dan interpretasi. Bisa dilengkapi dengan ilustrasi atau contoh-contoh. Kemudian dilengkapi dengan tabel, bagan, gambar kalau ada. Tapi orang teknik tidak mungkin tidak ada gambar itu ya, pasti ada. Yuk. Berikutnya penutup. Yang harus Anda
tuliskan itu yang pertama kesimpulan. Yang kedua saran kalau ada. Kalau enggak ada ya enggak usah makso-makso saran gitu ya. Gitu. Yang harus Anda perhatikan, kesimpulan itu bukan ikhtisar. Juga bukan rangkuman. Tapi kesimpulan itu merupakan jawaban permasalahan terhadap apa yang Anda paparkan di bab 1 rumusan masalah. Seperti yang tadi saya katakan, kalau kamu rumusan masalahnya berupa pertanyaan, maka kesimpulannya berupa butir-butir yang bernomor. Tapi kalau dalam bentuk pernyataan, maka kesimpulannya berupa isi. Ya. Kalau misalnya kamu hanya kesimpulan saja, tidak boleh kamu terus 5.1 kesimpulan, nggak boleh. Karena tidak ada 5.2 saran. Berarti harus misalnya kesimpulan. Bab 5 kesimpulan, penutup. Gitu ya. Isinya kesimpulan. Kalau memang tidak ada saran, ya tidak boleh terus 5.1 gitu. Karena tidak ada berikutnya. Adanya hanya kesimpulan, ya tulis hanya kesimpulan saja. Karena saran tidak harus gitu. Kalau misalnya kamu memang menemukan dari apa yang telah Anda teliti, itu ternyata hasilnya tidak sesuai dengan asumsi semula, nah Anda boleh itu memberikan saran untuk penelitian berikutnya, kan begitu. Atau untuk perbaikan sesuatu yang sudah ada. Yuk, sampai di sini ada pertanyaan. Masih belum, Bu. Yuk. Sekarang jam berapa? Jam 4:15, Bu. Kita sampai jam berapa? Kita sampai Jam pukul berapa, Mas? 16.10, Bu. Yuk. Ada pertanyaan? Masih belum, Bu. Nah, yuk kita lanjutkan. Kutipan. Kutipan dan catatan. Dalam menyusun karya ilmiah, Anda boleh mengutip atau mencatat. Tetapi ya jangan terlalu sering, jangan terlalu banyak. Nanti namanya itu bukan karya ilmiah, tapi karya kutipan. Ngutip tok dari mana-mana. Jadi Anda tidak kelihatan pandainya, kan gitu. Jadi mengutip itu boleh, kan gitu ya. Ya. Kutipan itu jenisnya ada 2. Kutipan langsung dan kutipan tak langsung. Kutipan langsung adalah kutipan yang ditulis sama persis dengan sumber aslinya.
Sedangkan kutipan tak langsung itu kutipan yang dari bahasa asing kemudian Anda terjemahkan secara acak ke dalam bahasa Indonesia. Kutipan langsung yang kurang dari 4 baris ditulis di dalam teks. Di antara tanda petik ganda dengan jarak sama dengan baris dalam teks. Jadi kalau Anda 1 sampai 3 itu dimasukkan dalam teks. Tetapi kalau lebih maka dipisahkan dari teks. Ditulis masuk ke dalam 10 ketukan dengan jarak 1 spasi. Kemudian catatan. Ada catatan pustaka dan ada catatan kaki. Ya. Tapi saat ini catatan kaki itu sudah jarang digunakan. Karena selain tampilannya itu jelek, ya sulit kan gitu. Karena sekarang ini kan sudah tidak ada informasi yang tidak dimuat di apakah di surat kabar atau buku atau artikel dari internet gitu ya. Gitu. Jadi semuanya sudah ada sumber informasinya. Makanya semuanya menggunakan catatan pustaka. Yuk, berikutnya daftar pustaka. Daftar pustaka sebagai tajuk ditulis di tengah-tengah, kanan kiri seimbang. Apa saja yang harus Anda tuliskan di daftar pustaka? Yaitu semua buku, majalah, artikel, surat kabar, artikel internet yang Anda gunakan sebagai acuan di dalam menyusun karya ilmiah. Itu harus dimasukkan dalam daftar pustaka. Daftar pustaka disusun berdasarkan abjad nama-nama pengarang. Jadi bukan yang pertama Anda gunakan teorinya, bukunya, ya, tapi abjad nama pengarangnya. Yang harus Anda perhatikan, daftar pustaka itu tidak boleh diberi nomor urut. Jadi 1, 2, 3 enggak boleh. Tapi kalau hanya sekedar tanda, apakah tanda bintang atau tagar atau apa itu boleh. Pokoknya tidak nomor urut. Yuk. Sampai di sini ada pertanyaan. Bu, izin bertanya, Bu. Ya. Yang pada kutipan tadi itu kan diartikan sebagai
diartikan ditulis sama persis dengan sumber langsungnya. Nah, apakah itu kalau ditulis persis seperti itu tidak mempengaruhi persen plagiarisme pada karya tulis ilmiah? Kan sudah Anda tuliskan di daftar pustaka. Oh, jadi tidak mempengaruhi ya, Bu? Atau Enggak, parafrase enggak? kan itu teori. Teori berarti kan kamu punya tolok ukurnya, punya pijakannya, punya dasarnya. Tidak mungkin dituduh plagiat, karena itu memang teori. Yang namanya dituduh plagiat itu kalimat-kalimat yang lainnya, kan begitu. Kalau kamu mengutip kan pasti ada, misalnya ada ininya, ada sumbernya. Misalnya Ekonarwa halaman sekian kan begitu kan ada sumbernya dan Anda harus mengatakan itu. Jadi menurut Eko Naryono kan gitu ya. Dalam kurung misalnya itu ya 2019.2 halamannya 15 misalnya. Mengatakan lah itu kan Anda sudah menyebutkan itu sumbernya. Ya, kalau Anda tidak menyebutkan sumbernya ya pasti Anda dituduh plagiat kan gitu. Karena Anda tidak menyebutkan sumbernya. Ya, namanya kutipan kan harus menyebutkan sumbernya. Itu Mbak. Baik, Bu, terima kasih. Ya. Yuk saya lanjutkan. Masih daftar pustaka. Semua informasi yang ada dalam daftar pustaka itu tulis dalam satu baris. Kalau satu baris tidak cukup, maka digunakan baris kedua. Nah, baris kedua itu masuk ke dalam 10 ketukan dari margin kiri. Gitu. Ya. Yang harus Anda perhatikan, catatan kuliah tidak boleh digunakan sebagai daftar pustaka. Pustaka catatan kuliah nggak ada. Kalau dosenmu ngajar ya kamu kalau ingin misalnya kamu gunakan ini ya kamu harus tanya dosenmu pakai buku apa kan begitu. Nah, kamu harus cari gitu ya sumbernya. Yuk. Sampai di sini ada pertanyaan. Belum ada, tidak ada. Belum, Bu. Yuk. Kalau tidak ada, saya akhiri. Yuk, berikutnya minggu depan. Paling tidak ada yang share screen mulai dari pendahuluan. Ya. Tadi apa saja pendahuluan tadi kan sudah saya jelaskan. Nanti share screen terus kita bahas lagi. Ya. Yuk, paham? Paham, Bu. Yuk. Tadi yang tidak share screen berarti kamu harus juga mengerjakan itu. Nyicil tugasnya. Gitu ya. Karena nanti Anda harus membuat karya ilmiah untuk tugas akhir mata kuliah bahasa Indonesia. Ya, kalau kamu share screen kan bisa kalau salah saya betulkan seperti itu tadi kan gitu. Sehingga pada saat kamu mengumpulkan sudah betul kan gitu. Gitu ya. Iya, Bu. Paham dengan tugasnya? Insya Allah paham, Bu. Yuk. Kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.